Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Gunawan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Berasia Jakarta. Kali ini saya akan menjawab sebuah soal, yaitu ujian tengah semester atau UTS. Untuk soal pertama yaitu buatkan algoritma serta gambarkan flowchart untuk membuat sebuah aplikasi kalkulator sederhana sehingga menghasilkan tampilan sistem seperti di bawah ini. Kemudian yang kedua itu buat algoritma serta gambarkan flowchart untuk menghitung nilai akhir, nilai huruf, dan status kelulusan dari mahasiswa dengan ketentuan input sampai dengan input nama, NIM, nilai absen, nilai tugas, dan nilai tes, dan nilai UAS. Sedangkan outputnya yaitu nama, NIM, nilai akhir, 10% absen, kemudian 20% tugas, ditambah 30% UTS dan 40% UAS. Nilai huruf dengan ketentuan yaitu nilai akhir lebih besar sampai dengan 80 maka A, nilai akhir lebih besar sampai dengan 70 dan lebih kecil 80 maka B, nilai akhir lebih besar sama dengan 55 dan lebih kecil 70 maka nilai C. Jika nilai akhir lebih besar sama dengan 40 dan lebih kecil 55 maka nilainya yaitu D. Nilai akhir lebih kecil 40 maka nilainya adalah E. Sedangkan status kelulusan untuk nilai akhir yang lebih besar sama dengan 55 maka lulus. Sedangkan untuk yang lain lebih kecil dari 55 maka dinyatakan tidak lulus. Kemudian untuk jawaban nomor 1 yaitu kalkulator sederhana. Berikut ini ada gambar algoritma 1 di mana keterangannya itu namanya itu kalkulator sederhana, given pil 1, pil 2 dan pilihan, dan result-nya yaitu hasil operasi sesuai pilihan. Untuk intermediate-nya plus, min, bagi, dan kali. Kemudian untuk definition hasil operasi sesuai pilihan sama dengan kalkulator sederhana, pil 1, pil 2 dan pilihan. Metodenya yang pertama itu declare 6 pil 1, 6 pil 2. Untuk tipe bilangan hasil itu menggunakan float, sedangkan untuk pilihan menggunakan tipe data integer. Untuk selanjutnya itu get pil 1 itu bilangan 1, kemudian get pil 2 bilangan 2, dan get pilihan dimana nanti ada menu 1 sampai dengan menu 4. Nah di sini kita disuruh jika pilihan sama dengan 1, di sini kita disuruh untuk memilih menu yaitu menu 1. Menu 1 yaitu dengan rumus hasil yaitu penjumlahan, sedangkan pilihan kedua yaitu pengurangan, dan ketiga pembagian. Namun di sini ada peringatan error. Jika pembagi dari bilangan adalah 0 maka display akan menunjukkan bahwa pembagian dengan 0 tidak diperbolehkan. Kemudian untuk pilihan keempat yaitu perkalian. Nah selain keempat itu maka pilihan adalah tidak valid, atau silakan pilih yang valid saja 1 sampai dengan 4. Sedangkan untuk yang terakhir untuk berikutnya itu berupa hasil operasi sesuai dengan pilihan kita tadi, yaitu pilihan dari 1
hingga 4. Kemudian di sini sudah saya jelaskan tadi, ini terdapat penjelasan untuk nama algoritma yaitu kalkulator sederhana, kemudian bagian-bagian algoritmanya seperti dari given atau inputnya itu berupa bilangan 1 dan bilangan 2, dan pilihannya yaitu terdiri dari 1, 2, 3, dan 4, dimana ini adalah operasi matematikanya, dengan resultnya hasil dari operasi matematikanya yaitu penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Dan untuk intermediate, variabel yang dibutuhkan untuk perhitungan seperti hasil, dan definisinya itu hasil, sini bukan hasil ya, sini hasil operasi sesuai pilihan. Untuk definisi yang benar yaitu hasil operasi sesuai pilihan sampai kalkulator sederhana, kemudian pilih 1, pilih 2, pilihan. Itu ini rumusnya adalah untuk menentukan definition yaitu kita tentukan dari result, name, dan given. Result dulu, baru name dan given. Untuk flowchart saya menggunakan logarithm. Nah, di sini kita bisa implementasikan dengan menggunakan logarithm. Contohnya seperti ini, kita sudah siapkan programnya, kita langsung running. Sini kita masukkan bilangan pertama sesuai dengan soal tadi, misalkan bilangan pertama itu 7, kemudian bilangan kedua 8, dan keduanya 8. Maka di sini akan muncul menu matematika. Yang pertama yaitu penjumlahan, kedua pengurangan, ketiga pembagian, dan keempat perkalian. Kita mau pilih yang mana? Misalkan kita pilih 4, kita klik enter. Maka di sini otomatis menu hasil dari perkalian bilangan 1 dan bilangan 2 yaitu 56. Dan di sini terakhir ada pesan press any key to continue. Sebenarnya ini juga tidak saya gunakan juga nggak apa-apa. Ini kita dapat saja. Coba kita ulang lagi. Sini kalkulator sederhana, masukkan bilangan pertama, misalkan sembarang 10, dan masukkan bilangan kedua, misalkan 100. Kemudian menu matematikanya kita pilih misalkan penjumlahan nomor 1. Maka hasil dari penjumlahan
bilangan 1 dan bilangan 2 adalah 110. Kemudian lagi masukkan bilangan pertama misalkan 50, kedua bilangan kedua yaitu 40 misalkan. Nah, maka akan muncul menu matematika. Kita pilih yang nomor 2 misalkan. Yang lain selain dari nomor 1, 3 dan 4, maka hasilnya 50 dikurangi 10 adalah 10. Kemudian jika kita memilih selain dari pada 1 dan sampai dengan 4, maka apakah error? Kita coba bilangan pertama 9 dan bilangan keduanya 60. Nah, sini ada pilihan selain daripada 4, misalkan kita pilih 5. Nah, maka di sini muncul error pilihan tidak valid dan kita dipilih untuk dianjurkan untuk memilih angka 1 sampai dengan 4. Kemudian untuk selanjutnya sini terdapat gambar flowchart dengan menggunakan Oxford atau diagram alur. Gambarnya adalah seperti ini. Sini ada start kalkulator sederhana dan get-file 1, get-file 2 dan menampilkan menu matematika yaitu menu 1, 2, 3 dan 4 dan get menu. Jika menu 1 maka hasilnya adalah bilangan 1 tambah bilangan 2. Jika menu 2 maka hasilnya adalah bilangan 1 dikurang bilangan 2, dan jika menu 3 maka hasilnya adalah bilangan 1 dibagi bilangan 2, dan jika menu 4 maka hasil bilangan 1 dikali bilangan 1. Kemudian di sini akan muncul display menunjukkan hasil dari seluruh operasi matematika dari 1 sampai 4. Kemudian terakhir yaitu hasil operasi sesuai pilihan. Dan di sini terdapat pseudo-code programnya. Di sini terdapat display berupa tulisan kalkulator sederhana dan input bilangan pertama, masukkan bilangan pertama dan masukkan input bilangan kedua, dan menampilkan menu operasi yaitu penjumlahan, pengurangan, pembagian dan perkalian, dan pilih menu pilihanmu untuk menu yang kita pilih. Sini terdapat proses berdasarkan pilihan menu. Jika milih 1, jika milih 2, jika milih 3 dan 4.
dan jika tidak memilih sama sekali atau memilih di luar dari 1 sampai dengan 4. Kemudian sini ada implementasi programnya. Saya di sini menggunakan bahasa pemrograman C++. Kita bisa praktekkan contohnya. Ini langsung saja kita running, misalkan klik tombol yang kanan, nah di sini akan muncul masukkan pilihan pertama, akan tadi 7, dan masukkan pilihan keduanya 8, dan pilih menu 1 sampai dengan 4. Misalkan kita pilih 4, maka hasil perkalian 7 dikali 8 adalah 56. Misal selain daripada 1 sampai dengan 4, misalkan kita pilih 5, maka dia nanti akan error. Nah, ini menunjukkan pilihan tidak valid. Kemudian untuk selanjutnya untuk yang kedua yaitu kelulusan mahasiswa. Sini algoritmanya berupa name-nya yaitu kelulusan mahasiswa, tipenya nama, nilai absen, nilai tugas, nilai tes, dan nilai UAS. Resultnya yaitu nama, nilai akhir, nilai grup, dan status. Dan intermediate-nya itu A, B, C, D, dan E. Dan untuk definisi nilai akhir, nilai grup, status sama dengan kelulusan mahasiswa yang terdiri dari nama, nilai absen, nilai tugas, nilai tes, dan nilai UAS. Dan deklarasinya itu 6 nilai absen, 6 nilai tugas, 6 nilai UTS, 6 nilai UAS, dan 6 nilai akhir. Dan untuk tipe data nilai grup yaitu char, dan untuk nama menggunakan tipe data string, name dan status menggunakan string. Dan untuk selanjutnya itu get nama, get name, get nilai absen, get nilai tugas, get nilai UTS, get nilai UAS. Dan kita masukkan rumus nilai akhir yaitu 10% dikali nilai absen ditambah 20% dikali nilai tugas, dan ditambah 30% nilai UTS tambah 40% nilai UAS. Sini ada pernyataan if jika nilai akhir lebih besar dari 80, maka nilai huruf adalah A. Jika nilai akhir lebih besar sama dengan 70, maka nilai huruf B. Else if nilai akhir lebih besar sama dengan 55, maka nilai huruf C. Else if nilai akhir lebih besar sama dengan 40, maka nilai huruf D. Else selain daripada kriteria yang di atas yaitu di bawah 40, maka nilai E.
Dan untuk kelulusan sini ditentukan juga if nilai akhir picture sama dengan 55 maka dinyatakan lulus. Jika lebih kecil dari 55 maka di sini misalkan 44 ke bawah maka status tidak lulus. Dan if dan resultnya yaitu give nama, give name, kemudian give nilai akhir, give nilai huruf, dan give status. Di sini ada ketentuan khusus di mana nilai absen persentase kehadiran yaitu 0 sampai 100, dan untuk nilai tugas juga, dan nilai tes sama nilai UAS yaitu 0 sampai 100. Untuk flowchartnya di sini menggunakan logaritma. Contoh logaritmnya bisa kita perhatikan langsung. Di sini terdapat input yang bagian atas. Ini terdapat deklarasi dulu, dan inputan, dan rumus yang akan digunakan untuk menghitung nilai akhir, kemudian pernyataan if, kemudian outputnya di sini untuk nilai A, B, C, D, dan E. Kemudian yang terakhir adalah penentuan kelulusan, nilai kelulusan atau status dengan memberikan nilai akhir lebih besar. Jika lebih besar berapa ini 55 maka status lulus, jika lebih kecil maka tidak lulus. Dan kita buka yang kelulusan mahasiswa. Kita klik run. Nah, misalkan kita masukkan nama, misalkan nama saya sendiri, dan enter. Masukkan NIM saya, dan masukkan nilai absen misalkan 93, dan masukkan nilai tugas 98, nilai UTS 9, dan nilai UAS 100. Maka statusnya itu lulus dengan nilai huruf A. Sedangkan untuk nilai akhirnya yaitu 98,6. Misalkan di sini untuk handling errornya, misalkan kita sini tidak dapat handling errornya, maaf. Kalau misalkan kita memiliki
nilai kita menentukan nilai misalkan di bawah 40, maka dia nanti akan otomatis nilainya adalah D, nilainya adalah D ya, nilainya adalah D, nilainya adalah E ya, benar E, dan status adalah tidak lulus. Kemudian langsung ke programnya saja. Oke, kita langsung kita tekan nama, misalkan nama saya sendiri, dan enter, dan masukkan link saya sendiri. Dan masukkan nilai absen, misalkan 93, nilai tugas 98, dan nilai utas 99, dan nilai UASnya 100. Nah, maka sini nama Hendro Gunawan, NIM 2004-01-07-2103, dengan nilai akhir 98,6, nilai huruf A, status lulus. Kemudian untuk selanjutnya yaitu diagram penelusuran untuk nilai kalkulator sederhana. Misalkan kita telusuri dengan bilangan 1 adalah 7 dan bilangan 2 adalah 8, maka metodenya itu bilangan 1 kita masukkan ke kolom bilangan 1, 7 kita masukkan ke bilangan 1, dan bilangan 2 nya 8 kita masukkan ke kolom bilangan 2 sini, dan ke pilihan misalnya kita pilih 4, maka sini adalah perkalian. Hasil dari perkalian 7 dikali 8 adalah 56, dengan hasil operasi sekian adalah outputnya adalah 56. Dan untuk lulusan mahasiswa sama, sini pertama itu metode get nama, misalkan nama saya sendiri Hendro Gunawan, kemudian get name pilihan 2 sekian, dan get absen nilai absen 93, get nilai tugas 98, dan get TS nilai TS nya 99, dan get nilai UAS 100, dan kita masukkan rumus nilai akhirnya. Dalam rumus nilai akhir hasilnya adalah 98,6. kemudian jika nilai akhir adalah lebih besar dari 80, maka nilai hurufnya adalah A. Dan untuk menentukan status kelulusan adalah jika nilai akhir lebih besar dari 55, maka hasilnya adalah lulus. Sedangkan statusnya itu lulus dengan output lulus.
Maka hasil dari tabel penelusuran di atas dapat disimpulkan bahwa nama Hendro Gunawan NIM 2004-1107-2103 nilai akhir 98,6, nilai huruf A, status lulus. Oke, terima kasih. Demikian atas penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.